Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Far'un. Law ba'a hayawanan aw ghayrahu bi syarti bara'atihi minal 'uyubi fil mabi'i aw la aw alla yuradda biha. Sohal aqlu. Jikalau seorang menjual makhluk hidup, hewan atau lainnya dengan persyaratan tidak bertanggung jawab dari cacat, dia bebas, dia lepas tangan dari cacat pada barang jualan. Bisa kalau orang gitu ya lah, jadinya aku jual lawan ikam, syaratnya aku kada bertanggung jawab dari cacat-cacat yang ada pada barang jualan. Atau aku kada menerima dikembalikan lagi, dibulikakan lawanku disebabkan adanya cacat. Atau katanya aku kasih tahu kamu bahwa pada barang ini banyak cacatnya. Pada haknya nih. Nah, ya Allah. Apa hukumnya? Sohal aqdu. Akad soh. Akadnya soh. Wa bari'a min aibin batinin, dan dia lepas tangan dari cacat yang batin. Cacat batin ini adalah cacat yang sulit menelaahnya, mengetahuinya. Di antara cacatnya itu kalau menjual budak, budaknya telah berzina, kan orang berzina kan ketahuan. Atau budaknya tadi pernah mencuri, kan kada ketahuan, itu cacat batin. Nah itu tuhnya kawal lepas tangan, itu cacat batin. Adapun cacat zahir adalah cacat yang mudah untuk diketahui. Nah, jadi yang tadi yang inya bisa lepas tangan yang mana? Cacat batin aja. Ya kah? Bil hayawan, pada hewan, makhluk hidup. Maujudin halal aqdi, yang cacat itu ada ketika berakad. Lam ya'lamhul ba'i'u, yang cacat tadi tidak diketahui oleh penjualnya. Oh ya, cacat tadi padahal ada, tapi penjualnya sendiri pun tidak mengetahui, tidak menyadari adanya cacat itu. Cacat batin tadi ya kah? Karena pun cacat batin. Arti cacat batin tadi yang sulit mengetahui. Ya kah? Budaknya tadi mencuri, budaknya berzina di tempat lain. Artinya penjualnya kada tahu, pembelinya kada tahu. Jadinya aku jual lawan ikam, syaratnya lah aku lepas tangan bila mana ada aib. Pas ditukari budaknya, budaknya tersandung zina. Boleh kakankah lawan penjual? Nah penjual lepas tangan, kawan di situ lepas tangan. Jadi penjual ndakin kada tahu juga pada inya ni bezina. La an aibin batinin fi ghairil hayawani walau zahirin fihi. Nah, jadi la di sini artinya tidak bisa lepas tangan dari aib batin. Aib batin tadi pada selain makhluk hidup, pada barang yang bukan makhluk hidup. Walau zahirin fihi, tidak juga aib zahir padanya makhluk hidup.
Kalau aib batin pada selain binatang, nah pada kayak baju itu penjualan yang selain daripada binatang. Lalu akadnya macam tadi, aku lepas tangan bila mana ada cacat aku lepas tangan kada hendak dibulikakan. Lalu ditemukan cacat, ya kah? Apakah penjual ini bisa lepas tangan? Kada kawa. Walaupun aibnya aib batin, kada kawa. Kenapa? Barang jualan yang bukan makhluk hidup, seperti baju bukan makhluk hidup. Kalau seperti kendaraan, sepeda, itu bukan makhluk hidup. Walaupun dia sudah mengatakan aku jual, tapi aku lepas tangan dari cacat, kada kawa. Nah, jadi tulisan itu kada berlaku. Barang yang dijual tidak bisa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, itu kada berlaku. Walau zahirin fih. Nah, tidak juga lepas dari cacat zahir pada makhluk hidup atau pada penjualan hewan. Titik inilah. Walau ikhtalafa fi qidamil aibi wahtumila sidqu kullin suddaqal ba'i'u bi yaminihi fi da'wahu hudutsahu. Jikalau dua orang ini berselisih pada terdahulunya aib, jar pembeli, aib ini sudah ada di tangan pian. Jar pembelinya nih, aib ini sudah ada di tangan pian. Ulun balum nukar sudah ada wadah pian aibnya. Ujar penjual, kada aib ini terjadi pas ikam sudah tukari kan gitu ya. Kalau apa gerang persoalannya? Soalnya kan aib itu sudah ada selagi di tangan penjual, pembeli ini haknya membulikakan bolehnya membulikakan. Mun aib ini jadinya saat di tangan pembeli atau sesudah pembeli memakainya, itu kada berhak pembeli mengembalikan, kan gitu persoalannya. Lalu berselisih, ujar pembeli sudah ada mulai dahulu, ujar penjual kada, adanya pas di tangan ikam. Nah, dan wahtumila boleh jadi benar masing-masingnya. Maka yang dibenarkan siapa di sini? Wasuddaqal ba'i'u biyaminihi, dibenarkan penjual dengan bersumpahnya. Asal wani bersumpah lah, ya harus bersumpah. Wallahi, demi Allah. Yang situ sumpah itu model nengkayan apa ya? Orang yang masih ada iman, nya berpikir bana hendak mengucapkan demi Allah, nya kada wani benar, mun kada ya bujur kada wani. Bersumpah fi da'wahu hudutsahu, dalam dakwaan dia akan barunya itu aib. Li'annal asla luzumul aqdi, karena secara asal hukum asal keluzuman kelaziman akad. Hukum asal memang akad itu kada kawa dibatalkan, itu hukum asal lah, titik. Wakila dikata orang, ada pendapat lain, li'annal asla adamul aibi piyadihi, karena hukum asal tiada aib di tangan dia, titik. Walau hadatsa aibun la yu'raful qadimu bidunihi kakasri bayadin wa jauzin wa taqwiri bitikhin mudawwadin rudda wala arsya alaihi lil hadithi. Jikalau terjadi atau terjadi suatu aib, arti baru berarti aibnya ada pada tangan pembeli, tapi la yu'raful qadim bidunihi, tak bisa diketahui aib dahulu. Nah, berarti ada dua aib, ada aib wahini, ada aib dahulu. Terjadi aib hanyar tapi tidak diketahui aib dahulu tanpa ini aib hanyar, seperti kakasri
baydin, seperti memecah telur. Intalu tambuk, nukar intalu tambuk. Mungkinlah kita tahu itu tambuk mun kada dipecah. Nah, memecahnya itu aib hanyar. Ya kah? Memecahnya itu aib hanyar. Tambuknya itu aib dahulu. Wajauzin, kelapa. Watakwiri bitikhin, melobangi semangka. Ya kah? Mudawadin yang berulat. Rudda. Maka dikembalikanlah itu jualan tadi intalu tambuk tadi beli kakan. Ya kamu beli kakan itu. Guruku aja bisa nggawi nih. Aku waktu belajar fikih dulu lagi sini lagi pondokan. Duit sih ituannya aja. Bulik dari sekolah, parut lapar benar ya kan, duit si ituan aja nukar intalu di warung. Pas dibuka tambuk ya kan. Maka seorang anak ban makan. Tapi duitnya ituan aja paksa membawa ke warung tambuk cilai intalu yang ditukari tadi. Nah, kawa kan dibeli kakan, kawa ya kah? Wala arsya alaihi. Tak ada ya kita. Tak ada denda. Tak ada denda atas dia lil hadisi karena aib yang baru. Karena aib yang baru. Yang kan mula aib hanyar tadi ya kalau memecahnya itu. Ya kan? Memecahnya itu. Jadi mecahnya itu kada kena denda ya kan. Wa yatba'u fi raddi bil aibi. Az-ziyadatul muttasilatu kasimni wa ta'allumis sun'ati walau bi ujratin. Terikutkan dalam pengembalian sebab aib ziyadah al-muttasilah, pertambahan muttasilah yang menyatu, seperti tambah gemuk asimani ya, tambah gemuk waktu dijual halus, 3 hari di tangan pembeli ganal kan gitu ta. Waktu dijual halus, di tangan penjual 3 hari ketahuan pada aib, tapi waktu membulikakan belamak bertambah kalau tah puting. Waktu mengembalikan tuh 4 kah yang lamaknya ya tuh 4, karena lamak kada kau dipisah dipisah kalau bang kurang ya dulu lamaknya aja ya kayaknya lamaknya lagi di tangan ulun 3 hari ya kah ulun maharagu kada kawa. Nah, contoh lain wa ta'allumis sun'ah, mempelajari keterampilan seperti tadi menjual apa budak ya kah, budaknya di 3 hari di wadainya soalnya dilajarinya menjahit, pas 3 hari hanya ketahuan pada aib seperti tadi mencuri, zina dan sebagainya, dikembalikan. Nah, ada keuntungan kan sedikit bagi penjual, yaitu tadi si budak tadi pintar jadinya ya, belajar keterampilan itu kan kalau dipisah-pisahkan biar ya sudah bonus lah hitungannya lah. Walau bi ujratin, walaupun belajarnya itu dengan biaya. Wahamlin, dan contoh lain seperti kehamilan. Qarinin bay'an, berbarengan dengan penjualan, berbarengan dengan akad penjualan. Nah itu tak 4 juga ya kan. Nah, hamil kalau dipisah hamil tak kawalah lal munfasilah. Nah tidak terikutkan ziyadah al munfasilah, pertambahan yang tidak menyatu, yang bisa dipisah. Contoh kal waladi, seperti beranak, yaknya menjual apa? Menjual budak atau menjual binatang, sakanya binatangnya biintalu. Nah itu karena ziyadah al munfasilah. Nah itu waktu membulikakan intalunya tinggal ya kan,
Itu bonus pembeli ya Kak. Tinggal intalunya. Nah, apalagi wasamar, berbuah kalau menjual pohon. Wa kadzal hamlul haditsu fil milkil mushtari, seperti itu juga kehamilan yang terjadi di saat kepemilikan pembeli atau sewaktu dimiliki pembeli. Nah itu fala tasba'u fir raddi, ikut tidak terikutkan dalam pengembalian, bal hiya lil mushtari. Tetapi itu ziyadah al munfasilah, pertambahan yang bisa dipisahkan tadi itu milik pembeli. Guru siapa ini? Faslun fi hukmil mabi'i qabla al-qabdi. Ini satu pasal tentang hukum barang jualan sebelum diterima langsung, dipegang langsung. Apa hukumnya? Siapa yang bertanggung jawab kan gitu. Belum diambil barangnya, belum diambil. Ya kayaknya nukar baju, bajunya belum diambil, duitnya sudah dibayar. Al-mabi'u qabla qabdihi min dhamani bai'in. Bima'na infisakhil bai'i bitalafihi au itlafi bai'in. Barang jualan sebelum penerimaan termasuk jaminan penjual, dengan artian terpasangnya akad jual beli disebabkan kerusakan atau itlafi bai', dirusak, dimusnah oleh penjualnya. Ini belum ambil, bajunya andakan di wadah penjual, tahu-tahunya bajunya apa? Rusak, diigut tikus yang ada di toko. Nah itu terpasah, jual belinya terpasah, terbatalkan otomatis ya kah? Atau penjualnya yang merusak. Merusak ini bukan artian harus dirusak yang dicabik-cabik, kada. Dimusnahkan dalam artian bisa diunai, ya kanya makanan dimakan. Itu arti itlab. Ada harus yang dicancang-cancang kada ya kah? Diunai. Wa subutil khiyar bi ta'ayyubihi au ta'yibi bai'in au ajnabiyyin wa bi itlafi ajnabiyyin. Dan juga berlaku khiyar, dalam artian berlaku khiyar sebab beraib sendirinya, beraib sendirinya. Au ta'yibi bai'in, atau dibuat aib oleh penjualnya. Au ajnabin, atau orang lainnya. Wa bi itlafi ajnabiyin, dan juga dengan diunai. Ya kita diunai lah, dimusnah oleh orang lain, dimakan orang lain, yakanya makanan dimakan orang lain. Nah, itu kenapa subut khiyar, berhak khiyar boleh kada jadi. Kalau talipa biapatin aw atlafahul bai'u in pasakul bai'u, seandainya musnah, dia rusak, dia sebab afat, satu penyakit,
atau dirusak oleh penjualnya, maka terpasanglah oleh akad jual beli. Itu tadi berlaku pada barang yang kada diambil-ambil oleh pembeli. Jadilah bila rusak secara afat, penyakit, rusak sorongan, beburuk, atau si penjualnya yang merusak, diunainya atau dirusaknya secara brutal, batal lah itu akad jual beli. Jadi pembeli berhak mengambil uangnya kembali. Nah gitu tah. Allah Subhanahu wa taala.